Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan menjelaskan materi mengenai penyesuaian diri dan kesehatan mental. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nina Purnaziah. Saya Widya Graha Mangkading. Saya Saini Maharani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga seseorang merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungan. Dari pengertian ini dapat ditarik suatu maksud bahwa penyesuaian diri adalah suatu kemampuan untuk membuat hubungan yang serasi dan memuaskan antara individu dan lingkungannya. Individu diharapkan mampu melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan sosial dan mampu memenuhi ekspektasi sosial setara dengan usianya. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor penyebab ketidakmampuan individu dalam penyesuaian diri. Yang pertama, frustasi atau tekanan perasaan. Frustasi ialah suatu proses yang menyebabkan orang merasa ada hambatan untuk memenuhi kebutuhannya atau menyangka bahwa akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginannya. Misalnya, anak kecil yang dididik oleh orang tuanya untuk kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti makan teratur dan komplit, jam tidur, waktu bermain yang ditentukan, dan sebagainya. Semua itu merupakan halangan bagi terpenuhinya keinginan anak itu dengan semau-maunya. Akibatnya, pada saat masih kanak-kanak, sering terjadinya tantrum dikarenakan anak frustasi karena keinginannya tidak tercapai. Hal itu terjadi karena anak masih dalam masa pembelajaran, pengenalan, dan pengelolaan emosi. Pemandangan seperti inilah yang dihadapi Nuryani, nenek dari selatan Weldy Ibrahim Fakih, kalau sedang tantrum atau rewel. Swi diasuh oleh kakek dan neneknya karena sehari-hari ayah dan ibunya bekerja. Sering kewalahan menghadapi tantrum Swi, nenek Nuryani memilih mengalihkan perhatian sang cucu pada gadget atau justru menuruti merawatnya. Ya, tidak nenek itu paling aku. Kalau nggak ya diturutin mau berenang, mau mendak ya, mau macam. Daripada bolak-balik badannya sakit. Biar cepat diem aja gitu. Rasa kesalnya sering muncul setiap kali sang kakek mencoba membatasinya mengakses itu. Tak jarang berakhir dengan tantrum juga. Di usia 2 tahun 6 bulan, Swi belum lancar bicaranya. Itulah yang membuatnya mengamuk saat keinginannya tak terpenuhi. Sang bunda pun mencoba lebih intensif memberikan perhatian pada Swi sepulang kerja dan di waktu libur. Kalau udah sampai rumah, biasanya ya udah HP juga kita sebagai orang tua komitmen biar anak nonton YouTube mulu, dan orang tua juga HP-nya lebih baik tinggalkan dulu, berdua dulu sama anak, komunikasi sama anak, paling enggak ya kasih sayang lah, pengertian. Khawatir tantrum berkepanjangan dan menghambat kemampuan komunikasi sang buah hati, sekarang Anggraini dan Swi pun berusaha menyamakan persepsi tentang pola asuh yang tepat dengan neneknya Swi. Saya juga kasih pengertian juga ke ibu dan bapak. Nanti Dwi dia tahu dimanja gitu. Kalau misalkan minta sesuatu, dia ngambek, guling-guling lagi atau berlebihan lagi emosinya, jangan langsung diturutin, lebih baik didemin dulu aja. Berbeda dengan orang dewasa, orang yang sehat mentalnya akan dapat menunda sementara pemuasan kebutuhannya dan menerima frustasi tersebut. Tetapi, jika orang tidak mampu menghadapi rasa frustasi itu, maka ia akan berusaha mengatasinya dengan cara-cara lainnya, bahkan tanpa memperdulikan orang lain, seperti melakukan kekerasan atau dia menghayalkan keinginannya dengan melamun. Apabila rasa frustasi yang dialaminya terlalu berat dan tidak bisa diatasi, maka memungkinkan orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Pengaruh-pengaruh tersebut sebenarnya bukanlah dari faktor frustasi sendiri, tetapi tergantung kepada cara orang memandang faktor itu. Jadi, frustasi disebabkan oleh tanggapan terhadap situasi. Dengan kata lain, hal ini tergantung bagaimana penyesuaian diri orang tersebut. Selanjutnya yang kedua, konflik, yaitu pertentangan batin. Konflik yang dimaksud di sini bukan merupakan konflik dengan orang lain, melainkan dengan diri sendiri. Konflik dapat dibagi kepada beberapa macam, yaitu yang pertama, pertentangan antara dua hal yang diingini namun tidak mungkin diambil keduanya. Misalnya, seseorang yang diterima bekerja pada dua kantor yang sama-sama baik jaminannya dan sama-sama menyenangkan.
Kemudian yang kedua, pertentangan antara dua hal. Yang pertama, diinginkan sedangkan yang kedua tidak. Konflik ini terjadi ketika dari satu segi ingin mencapainya, tetapi dari segi lain ingin menghindarinya. Misalnya, seorang ibu yang ingin anaknya ikut karya wisata sekolah dengan teman-temannya, tapi di sisi lain ia takut kalau anaknya dapat kecelakaan di jalan. Kalau sifat-sifat negatif sama dengan sifat positif, maka orang akan bimbang dan ragu, terombang-ambingkan oleh perasaannya itu. Persoalan ini penting sekali dalam menyesuaikan diri, karena penyelesaian adalah satu antara dua, yaitu meninggalkan yang disenangi dan menerima yang tidak disukai, atau sebaliknya. Lalu yang ketiga, pertentangan antara dua hal yang tidak diingini, yaitu orang yang sama-sama menghadapi situasi yang menimbulkan dua hal yang sama-sama tidak disenangi. Misalnya, seorang militer yang sedang bertempur di medan perang, ia takut nantinya mati, tetapi takut juga akan pengadilan militer jika ia lari dari medan perang, atau lari dari tanggung jawabnya gitu. Kedua hal ini berbahaya jika salah satunya dihindari, akan terpaksa menghadapi yang lainnya yang juga tidak diingini. Keadaan seperti ini kadang-kadang memuncak, sehingga menimbulkan penyakit jiwa perang. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kecemasan. Kecemasan itu mempunyai segi yang disadari seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa dosa atau bersalah, terancam, dan sebagainya. Nah, rasa cemas itu terdapat dalam semua gangguan dan penyakit jiwa, dan ada bermacam-macam seperti yang pertama, rasa cemas yang timbul akibat melihat dan mengetahui ada bahaya yang mengancam dirinya. Cemas ini lebih dekat kepada rasa takut karena sumbernya jelas terlihat dalam pikiran. Misalnya, ketika kita ingin menyeberang jalan, terlihat mobil kencang dan kita berhayal kalau mobil itu menabrak kita. Yang kedua, rasa cemas yang berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, cemas yang kurang jelas penyebabnya. Yang kedua, cemas dalam bentuk takut terhadap benda. Misalnya takut lihat darah, serangga, tempat tinggi, dan lain-lain. Ini berarti bahwa objek yang ditakuti tidak seimbang dengan bahaya yang mungkin ditimbulkan atau tidak berbahaya sama sekali. Kemudian yang ketiga, cemas dalam bentuk ancaman, yaitu menyertai gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa. Kemudian bentuk cemas yang ketiga, yaitu cemas karena merasa berdosa atau bersalah karena melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Cemas ini sering pula menyertai gejala-gejala gangguan jiwa. Ada yang bersifat fisik, ada pula mental. Gejala pada fisik yaitu ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, detak jantung cepat, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang, nafas sesak, dan sebagainya. Kemudian, kalau gejala mental, yang pertama itu sangat takut, merasa akan ditimpa bahaya, tidak bisa fokus, merasa rendah diri, hilang kepercayaan diri, ingin lari dari kenyataan, dan sebagainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa cemas itu timbul karena orang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan orang lain dan lingkungannya. Yang selanjutnya ada cara penyesuaian diri yang efektif. Yang pertama itu memiliki yang akurat terhadap realita. Perbedaan persepsi dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing orang yang tentunya berbeda satu sama lain. Yang kedua, belajar untuk beradaptasi dengan tekanan atau stres dan kecemasan. Belajar untuk mentoleransi tekanan dan kecemasan yang dialami dan mau menunda pemenuhan kepuasan. Selama itu diperlukan demi mencapai tujuan tertentu yang lebih penting sifatnya. Yang ketiga, mempunyai gambaran diri yang positif tentang dirinya. Individu yang banyak melihat pertentangan dalam dirinya ini bisa menjadi indikasi adanya kekurangmampuan dalam penyesuaian diri. Yang keempat, belajar untuk mengekspresikan perasaannya, yaitu belajar untuk menyadari dan merasakan emosi atau perasaan yang saat itu dialami serta mengekspresikan perasaan dan emosi tersebut dalam spektrum yang luas. Lalu yang kelima, ada relasi interpersonal baik, yaitu cara bertingkah laku secara berbeda terhadap orang yang berbeda karena kedekatan relasi interpersonal antara satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Selanjutnya yang keempat, tanda-tanda individu sehat sejahtera. Gale and Zihai dalam Haber dan Runyon
tahun 1984 pernah melakukan penelitian terhadap kurang lebih 60.000 orang dewasa mengenai kebahagiaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya tanda-tanda orang yang bisa disebut dalam keadaan sehat atau bahagia. Tanda-tanda tersebut ada 10, yaitu: pertama, hidup mereka memiliki arti dan arah. Orang yang didapati puas dengan kehidupan mereka dicirikan dengan cara mereka menghidupi kehidupan mereka dengan mengikatkan diri pada sesuatu di luar diri mereka yang memberikan hidup mereka arti atau makna dan arah. Sesuatu di luar diri mereka, misalnya seperti sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, ide, ataupun visi ke depannya. Yang kedua, jarang merasa dikecewakan oleh hidup. Orang yang memiliki kepuasan hidup yang tinggi cenderung melihat kegagalan sebagai pengalaman yang berguna, dan kegagalan tersebut justru mendorong mereka untuk melakukan usaha yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Orang yang sehat dan bahagia menggambarkan diri mereka sebagai pribadi yang jujur, penuh cinta, dan bertanggung jawab. Mereka mampu menghadapi realita dengan otentik sesuai dengan keadaan mereka tanpa dibuat-buat. Memiliki beberapa sahabat yang dekat serta mampu mengambil tanggung jawab bila diperlukan. Yang keempat, orang yang menyenangkan dan bersemangat. Individu yang bahagia dan puas dengan hidupnya dicirikan juga dengan perilaku mereka yang menyenangkan dan bersemangat, sehingga menarik bagi orang lain karena mereka sendiri menawarkan dukungan yang intim dan kehidupan emosional yang kaya bagi orang lain. Yang kelima, memiliki banyak teman. Individu yang bahagia atau sehat sejahtera akan memiliki teman-teman yang mampu memberikan perasaan nyaman dan dukungan di saat-saat yang diperlukan, baik keadaan senang maupun susah. Yang keenam, tidak melihat kritik sebagai serangan pribadi yang menurunkan harga diri. Individu yang bahagia atau sehat sejahtera akan memiliki harga diri yang cukup, sehingga mereka merasa cukup aman ketika mendapatkan kritik dari orang lain. Yang ketujuh, memiliki keadaan hubungan mencintai dengan yang dicintai secara mutualisme. Mereka yang bahagia memiliki ciri mempunyai relasi yang saling menguntungkan dengan orang yang mereka cintai, serta mampu memelihara hubungan tersebut. Yang kedelapan, tidak memiliki ketakutan-ketakutan yang umumnya dimiliki orang lain. Individu yang sehat sejahtera tidak memiliki kecemasan seperti yang umumnya dimiliki oleh orang lain. Misalnya, takut hidup sendirian, takut jika apa yang dilakukan akan mengacaukan kehidupan pribadi, takut bila tidak menarik secara fisik, dan ketakutan yang lainnya. Yang kesembilan, dapat menangani transisi dewasa dengan cara yang kreatif. Individu yang bahagia adalah orang yang mampu untuk menjalankan rencana yang telah mereka buat secara berkesinambungan, tetapi mereka juga menggunakan waktu-waktu tertentu untuk melakukan refleksi diri secara kritis dan kreatif. Terakhir, yang ke-10, mencapai beberapa tujuan hidup yang penting. Individu yang berbahagia, sehat, dan puas dengan kehidupannya dicirikan dengan terpenuhinya semua tujuan jangka panjang kehidupan mereka yang penting, seperti kehidupan yang nyaman, keluarga yang nyaman, dan perasaan pemenuhan. Sekian penjelasan kami tentang penyesuaian diri dan kesehatan